Ikan sangat ikan tenggiri, jadi mohon maaf saya berdiri. Izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para kiai, para alim ulama, para ustadz yang dengan keteduhan, keyakinan dan semangat mereka lah sehingga kita bisa berdiri duduk di sini merasakan betapa nikmatnya menjadi santri Indonesia. Tentu ini perjuangan yang tidak mudah, tapi yakin dan percayalah lewat tangan-tangan para kiai, para ulama ini kita hadir di sini dengan semangat yang luar biasa. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren An-Nur Bapak Kiai Haji Asyari Ma'mun, Mudir Ma'had An-Nur Kiai Muhammad Khalid, hadir juga Pak Kiai Haji Samsudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Faqihil Muqaddam 2. Hadir juga mungkin tadi disebutkan, mungkin beliau tidak mau di depan, Pak Kiai Haji Abu Bakar, izin Kiai, sehat selalu Kiai. Dan hadir juga di tengah kita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutub Kayang, Bapak Ramli, cuma di sini menjadi Romli ya, Bapak Ramli Umar. Jadi, dan tentunya yang sangat berbahagia kita semuanya hadirin para undangan, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita semuanya dalam keadaan sehat, 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 bahagia, insya Allah bahagia lahir dan batin. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat apalagi? Sehat rezekinya, sehat ceknya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sangat berbahagia bertepatan dengan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2022. Hari Santri ini sudah hampir beberapa tahun kita peringati sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 2015 silam. Berarti 2015, 2016, 2017, 2018 sampai hari ini tahun 2022 kita sudah menikmati. Ini perjuangan yang luar biasa. Para kiai, para alim ulama, para santri, para anggota dewan kita yang berada di Jakarta sana bisa melahirkan, bisa mendekati pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden, sehingga tanggal 22 Oktober ditetapkan khusus sebagai Hari Santri Nasional. Ini barokah untuk kita semuanya, barokah untuk Indonesia, barokah untuk para santri Indonesia. Tanggal 22 Oktober ini diambil bertepatan dengan resolusi jihad dari PBNU yang digagas oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tanggal 22 Oktober inilah juga menjadi
latar belakang lahirnya pertempuran yang luar biasa yang kita kenal, ya, yang terjadi di Surabaya, yang kita kenal dengan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Cikal bakal itu semuanya dari tanggal 22 Oktober setelah resolusi jihad dicetuskan oleh PBNU melalui penegasan dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini perjuangan yang luar biasa. Makanya ulama, kiai, santri tidak pernah tinggal, tidak pernah absen dalam perjalanan negeri ini. Dari sejak bahkan mungkin belum berdirinya bangsa ini, para santri, para ulama sudah menegaskan, sudah meneguhkan betapa seorang santri itu selain menjaga agama, dia juga menjaga bangsanya. Makanya bagi diri seorang santri, antara menjaga agama, mencintai agama, dengan menjaga dan mencintai Indonesia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, menyatu. Nah, hari ini kita sangat bangga sekali hadir di sini berkat perjuangan beliau-beliau, para pendahulu kita, para syuhada, para alim ulama, para kiai yang sudah berjuang. Nah, tugas kita hari ini meneruskan perjuangan mereka. Maka hari ini kita sudah seharusnya bangga dan yakin dengan sepenuhnya. Sebenarnya kita ini anak perjuangan dari perjuangan para kiai dan alim ulama. Bahkan saat ini kita merasakan betul bahwa seorang santri Indonesia menjadi pimpinan di negeri ini. Siapa Pak? Bu? Hadirin, siapa santri kita yang saat ini berada di puncak pimpinan? Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres, Wakil Presiden Indonesia, itu santri. Maka santri tidak hanya, makanya tadi Pak Kiai sudah menyampaikan betapa banyaknya program pengkaderan di Pondok Pesantren An-Nur, itu dalam rangka pengkaderan. Makanya santri ke depan tidak hanya mumpuni dalam bidang agama, tapi juga mumpuni dalam berbagai bidang keterampilan, bahkan sampai menjadi pimpinan tertinggi. Makanya ke depan kita yakin dan percaya mungkin tidak hanya menjadi seorang wakil presiden, bahkan presiden akan lahir dari seorang santri. Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Yang kedua, kita ingin menegaskan mudah-mudahan kegiatan Hari Santri ini selalu kita meriahkan. Tahun ini Hari Santri di Kabupaten Bengkayang kita laksanakan di 6 titik di beberapa pondok pesantren. Ada pondok pesantren Darussalam Mukhtar Syafaat di Paket B, Kecamatan 17, pondok pesantren Mambaul Huda Paket C di Kecamatan 17, kemudian pondok pesantren Raudatul Ulum di Paket di Sanggolido, kemudian seolah tadi di Al-Fatihul Muqaddam juga melaksanakan Hari Santri. Kemudian tadi juga kita laksanakan di Madrasah Aliyah Nurul Ummah dan di Pondok Pesantren An-Nur. Kemudian ketinggalan Pondok Pesantren Darussalam Monterado. Jadi ada 6 titik kita laksanakan kegiatan Hari Santri. Memang tidak bisa kita kumpulkan secara satu, tapi kita laksanakan secara menyebar karena kondisi kewilayahan kita yang berjauhan. Tapi yakin dan percayalah, ini ingin menunjukkan bahwa kita bergembira, kita bangga hari ini sebagai hari kita, Hari Santri, hari yang patut kita banggakan di setiap momentum. Makanya rangkaian-rangkaian kegiatan biasa dilaksanakan di setiap pondok pesantren kan. Jadi itu upaya. Saya lihat tadi sudah ada Qiraatul Kutub. Mudah-mudahan nanti ke depan Pesantren An-Nur ini banyak mewakili lomba. Kalau kita ada pos sepeda, cuma kayak tahun ini belum ya. Ada masuk ya lomba apa? Pidato bahasa Arab ya, Masya Allah. Lomba pidato bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa eksis
menang. Amin. Akan membawa nama baik Pesantren An-Nur. Kita ini memang kelemahannya di situ. Jadi ciri khas pondok itu kan kitab ya. Kelemahan kita di situ dulu. Tidak mampu bersaing. Jadi kayak di Singkawang saja, biasa yang mewakili Qiraatul Kutub itu pondok pesantrennya siapa? Pak Kiai Busrolana itu. Selain itu agak berat memang. Tidak ada yang siap untuk kalau lomba baca kitab. Nah, mudah-mudahan Pesantren An-Nur ini sudah mulai kader-kadernya di sini, kader-kader terbaiknya untuk itu. Karena sudah ada ada ustadz yang mumpuni untuk di sana. Nah, tapi alhamdulillah, tapi paket B, paket C, Pesantren An-Nur semuanya kajian kitab. Makanya akan lahir nanti ahli-ahli kitab. Maka nanti suatu saat kita adakan pertandingan Qiraatul Kutub untuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bengkayang. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita bersama. Lahir kader-kader santri yang luar biasa, paham kitab juga. Mudah-mudahan nanti ada pelatihan-pelatihan juga. Sebenarnya banyak pelatihan. Cuma sekarang ini modelnya online. Pelatihan desain grafis, pelatihan bikin video, nah itu banyak sekarang. Tapi memang antri. Biasanya dari Pak Menteri itu hanya menjatah Bengkayang misalnya ada dua gitu saja. Jadi tidak bisa banyak. Mudah-mudahan nanti ke depannya selama Pak Menteri Gus Yakut ini kami perhatikan luar biasa programnya untuk santri. Karena ada program prioritas Pak Menteri kemandirian pesantren. Mudah-mudahan pesantren semakin mandiri. Itu ditangani langsung juga oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, khusus untuk menangani pondok pesantren. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan malam ini memberikan keberkahan bagi kita semua dengan agenda Yasin Tahlil dan Haul pada malam ini, kepada para pendahulu kita, para pendiri ya di kampung kita, bahkan di pondok pesantren An-Nur ini. Dari kami semangat untuk semuanya, semangat, semangat. Insyaallah nanti Pak Ramli akan menyampaikan penyemangatnya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Damsir yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita simak, kita dengar dengan baik mau'idah hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan Ketua MUI Kabupaten Bengkayang kepada Bapak Haji Ramli Umar SHI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan sahibul bait Bapak Kiai Haji Asy'ari Makmun bersama seluruh pengasuh pondok pesantren An-Nur yang berbahagia dan dirahmati Allah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Samsudin yang jauh-jauh datang dari Tanjung Gundul, Pasir Panjang untuk ikut sama-sama kita pada malam hari yang berkah ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Bengkayang,
Bapak-bapak kiai, bapak-bapak haji, bapak-bapak ustadz, dan seluruh jamaah walimah, jamaah Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari berkah dan dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam akan lautan limpahan karunia rahmat nikmat tak terbilang tak terhingga yang Allah telah anugerahkan pada kita semua, hingga di malam hari yang berkah, di malam hari yang dirahmati Allah ini kita berkumpul bersama dalam rangka mensyukuri nikmat terbesar yang Allah telah curahkan ke muka bumi, yakni hadirnya seorang rasul pilihan, nabi yang terbaik di antara para nabi, rasul yang terbaik di antara para rasul, umat yang terbanyak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dinullah, agama yang beliau bawa, agama Islam yang kita yakini, kita taati, bersemayam di dada kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjaganya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada malam hari yang berkah ini akan kita sampaikan yang pertama, bahwa maulud dan maulid itu bedanya tipis. Kalau maulud itu lahirnya seseorang, kalau maulid itu orang yang dilahirkan. Apa hukumnya maulud, apa hukumnya maulid? Sama-sama tidak punya hukum. Sama dengan sebuah pisau, apa hukumnya pisau? Itu tidak ada hukumnya. Tapi jika pisau digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk pergi ke kebun dan sebagainya, maka ia akan bernilai kebaikan. Dan jika dibuat untuk kejahatan, membunuh, menteror, menodong dan sebagainya, maka akan ia bernilai keburukan. Demikian juga orang yang memperingati maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, siapa yang memperingati maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh banyak sekali kebaikan-kebaikan, dan mereka akan memperoleh pahala yang besar. Oleh karenanya, kita lihat dari sisinya, seperti apa orang memperingati maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, membaca surah Yasin dan sebagainya, berzikir, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada keburukannya di sana. Oleh karenanya, siapa yang memperingati maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai syariat, ia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengawali maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita sama-sama berzikir, membaca, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lampau, ini khusus untuk bapak-bapak dahulu. Ada seorang laki-laki yang lumpuh total, sehingga seluruh tabib tidak bisa menyembuhkannya. Dalam keadaan lumpuh tersebut, ia menulis syair-syair, ia menulis puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahuinya selain dirinya itu sendiri. Ia tulis sendiri, ia baca berulang-ulang. Ia tulis kembali, ia baca berulang-ulang. Demikian seterusnya. Hinggalah pada suatu malam ia bermimpi, bertemu dengan orang yang ia cintai di dalam tulisannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertemu Rasulullah. Ia sampaikan tulisan yang ia tulis tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bacakan syair-syairnya, sehingga Rasulullah tersenyum, gembira, senang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah hadiahkan ia sebuah burdah, yakni sebuah mantelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah usap-usap kepalanya, Rasulullah usap-usap tangan dan kakinya, sehingga begitu ia terjaga dari mimpinya, ia terbangun. Tidak terasa ia dah langsung berjalan. Ia sembuh total dari lumpuh yang ia derita berpuluh-puluh tahun lamanya. Ia telah divonis tak akan sembuh-sembuh. Belum hilang kagetnya Syekh ini, pagi-pagi sekali orang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya Syekh, Assalamualaikum ya Syekh.
Ia bukakan pintu. Orang dari luar itu masuk, kemudian langsung bicara dengan syekh tersebut. Wahai syekh, katanya, aku semalam bermimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpiku itu, katanya, aku melihat seorang laki-laki membacakan syair-syairnya di hadapan beliau. Dan Rasulullah tersenyum kegirangan. Tubuhnya bergoyang seperti angin meniup pepohonan. Seperti tadi adik-adik kita yang membacakan syair-syair, ya. Kita bergoyang. Jadi seperti itu Rasulullah SAW. Ketika dibacakan syair kepada beliau, tubuhnya bergoyang seperti pohon yang ditiup angin. Saking senangnya Rasulullah, ia hadiahkan syekh tersebut sebuah mantel, sebuah burdah namanya. Dan aku lihat, kata orang tersebut, Rasulullah mengusap-usap kepala orang tersebut, mengusap-usap tubuhnya. Dan orang tersebut adalah engkau sendiri, wahai Syekh yang mengarang kitab Barzanji, Ja'far al-Barzanji. Oleh karena itu katanya, bawa sini catatanmu itu, bawa sini tulisan-tulisan syairmu. Jadi Ja'far al-Barzanji ini mengelak. Kau tahu dari mana itu tulisanku? Aku sakit, tidak ada orang yang tahu. Aku menulis, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau jangan mengelak lagi, kata syekh tersebut. Aku sendiri yang memimpin Rasulullah SAW. Dan itu, jika bertemu Rasulullah, tidak akan ada setan yang mampu untuk menyamar sebagai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mulai saat itu tersebarlah syair karangan Ja'far al-Barzanji ini yang dimulai dari Maroko, menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuklah kita Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anak kita sering membacakannya, masyarakat kita sering membacakannya. Itu puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada makhluk yang diangkat Allah karena puji-pujian, salawat kepada Rasul. Ada juga yang terpuruk karena tidak mau salawat kepada Rasul. Jibril alaihissalam, pemimpin dari seluruh malaikat, diangkat derajatnya karena salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga yang bacakan anak-anak kita tadi. Itu salawat Jibril alaihissalam. Itu diangkat Allah derajatnya. Dan ada juga orang yang telah sampai kepada derajat yang tinggi, pemegang kunci surga. Itu jatuh, hancur, terpuruk dikarenakan tak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Azazil. Penghuni bumi sebelum Adam diturunkan ke muka bumi adalah bangsa lain selain manusia. Dimusnahkan Allah melalui para malaikat. Tersisa satu orang anak yang dididik oleh malaikat. 1000 tahun malaikat mendidiknya di muka bumi sehingga memperoleh ilmu yang sangat besar, sehingga memperoleh sayap, bisa mengarungi cakrawala dunia, sehingga bisa masuk ke langit yang pertama. 1000 tahun di langit yang pertama dididik oleh malaikat, sehingga bertambah ilmunya, meningkat hingga masuk ke langit yang kedua. 1000 tahun langit yang kedua, 1000 tahun langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dengan ilmu seperti itu, tidak ada malaikat yang mampu menyainginya. Kelemahannya hanya satu, disuruh bersolawat kepada Rasulullah. Azazil ini tidak mau. Kenapa ia tidak mau? Karena ia adalah anak cucu keturunannya iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan dari surga ke muka bumi karena tak mau sujud kepada Adam. Dan Rasulullah adalah anak cucu keturunan Adam alaihissalam, hingga ia tidak mau sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini apanya? Tidak ada apa-apanya kita ini dibandingkan Azazil. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan Jibril alaihissalam. Sungguh sombong, sungguh naif orang yang tak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, kemarin saya ceramah di Bengkayang. Ada orang yang minta, Pak, minta Maulid Nabi ini agar anak kita teguh hatinya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang akan murtad karena cerita.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di malam hari yang berkah, di malam hari yang dirahmati Allah ini, saya akan sampaikan sebuah cerita dari kitab Fadail Qiraatil Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita tentang kelahiran Nabi itu banyak kitab ya, ada beberapa versi yang kata Pak Ustadz tadi 2 hari 2 malam pun tidak habis-habis kita cerita. Nah, pada malam hari ini khusus akan saya sampaikan ini untuk pertama, cerita kedua ini cerita untuk ibu-ibunya. Bagaimana kondisi Rasulullah ketika dalam kandungan. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Kita mengenal alam Jabarut, alam Malakut, alam Rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Alam Jabarut, alam Malakut, dan alam akhirat kita tidak bisa tembus ke sana. Tapi dalam alam Rahim, alam dunia, alam barzah, doa-doa itu masih bisa sampai ke sana. Hal ini bermula dari ceritanya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Fadail Qiraatil Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ibunda Rasul bercerita kepada Halimah Asy-Sya'diyah yang saat itu terengah-engah berlari dari Madinah ke Mekah untuk menyerahkan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ketika di Madinah bersama Halimah ini, yang pertama, Rasulullah diajarkan untuk bersama-sama anak Halimah main-main keluar rumah. Di lapangan Rasulullah ditangkap 2 orang pria. 1 orang megang tangan kanan, 1 orang megang tangan kiri. Rasulullah dibawa ke atas bukit, dibelah dadanya, dibuka bajunya, dibelah dadanya. Ini dilihat oleh saudara-saudaranya Rasulullah, anak daripada Halimah. Bukan main takutnya anak Halimah ini. Pulang ke rumah langsung mengadu dengan ibundanya. Ibunda, celaka. Ada apa? Saudaraku Muhammad ditangkap 2 orang, dibawa ke sebuah bukit, dibuka bajunya, dibelah dadanya. Gemetaran ibunda Rasulullah, ibunda susu Rasulullah ini berlari ke bukit bersama 2 orang anaknya mengejar Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah dalam keadaan pucat sekali mukanya, dipeluk oleh Halimah, ditanyakan apa sebabnya. Rasulullah menjawab, tadi ada 2 orang datang kepadaku, wajahnya cemerlang, putih bersih. 1 orang megang tangan kanan, 1 orang megang tangan kiri. Ia buka bajuku, ia belah dadaku, ia keluarkan dari dalam lambungku, dan ia masukkan yang lain, kemudian ditutup kembali. Dibuka Halimah, ternyata bajunya tidak ada tanda-tanda sama sekali, bersih seperti sedia kala. Belum hilang ketakutan Halimah, di tengah jalan ia dicegat oleh 2 orang, 4 orang laki-laki berkulit hitam. Ternyata orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia yang beragama Nasrani. Ia ingin menangkap Rasulullah SAW kecil, Muhammad kecil yang lagi bermain-main. Karena Halimah ini tahu seluk-beluknya, ia lari ke sana kemari, hanya bisa lepas dari tangkapan orang Habasyah ini. Ketika sampai di rumah, Halimah menyusul rombongan orang-orang Habasyah ini ke tenda beliau, dan ia intip pelan-pelan pembicaraan mereka. Ternyata mereka punya Alkitab, yang dalam Alkitab mereka tertera bagaimana ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada di kitab mereka, dan mereka yakin Nabi terakhir itu adalah anak yang ingin mereka tangkap itu tadi. Dan mereka sepakat akan menangkap anak ini besok harinya, akan diserahkan kepada Raja Habasyah di Ethiopia. Bukan main takutnya ini Halimah mendengar cerita tersebut. Ia pulang sampaikan kepada suaminya, hendaklah kita bawa kembali Muhammad ini ke Mekah, kita serahkan kepada ibunya, kita serahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Jika tidak, kita akan binasa nantinya. Bergegas dia pulang ke Mekah, menyerahkan Rasulullah SAW kecil itu kepada ibundanya, ibunda Rasulullah SAW. Sampai di rumah,
Halimah menceritakan apa yang terjadi. Apa kata ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Halimah, engkau jangan takut cerita tentang Muhammad ini. Ketika aku hamil pertama di bulan Rajab. Nah, jadi ibunda Rasulullah hamil pertama bulan Rajab. Betul enggak dia itu nanti melahirkan di bulan Rabiul Awal, 9 bulan 10 hari. Ketika aku hamil pertama di bulan Rajab katanya, pagi-pagi sekali datang seorang laki-laki. Wajahnya cemerlang, cahayanya mencorong, tajam, badannya tegap. Seorang laki-laki datang ke rumahku mengetuk pintu. Marhaban bika ya Muhammad. Saat itu seluruh kota Mekah tidak ada orang satupun yang bernama Muhammad. Muhammad belum pernah dikenal oleh orang-orang Mekah. Bahkan ketika Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, seluruh orang Mekah protes kepada Abdul Muthalib. Ngapa anda kasih nama nenek datuk kita? Banyak nama-nama yang lain yang bagus-bagus. Kenapa diberi nama Muhammad? Jadi nama Muhammad belum ada. Ketika seorang laki-laki datang kepada seorang ibu-ibu yang baru hamil pertama, lalu mengucapkan hal tersebut, itu membuat heran ibunda Rasulullah SAW ini. Heran Siti Aminah, siapa itu Muhammad? Katanya, panjang umur engkau ya Muhammad. Siapakah engkau ini? Siapakah Tuhan ini? Laki-laki itu menjawab, perkenalkanlah, aku adalah Adam Abul Bashar. Maumu apa? Kata ibunda Rasul, aku datang ini diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Wahai Aminah, berbahagialah engkau, gembiralah engkau, karena anak yang kau kandung itu nanti akan menjadi Sayyidul Bashar. Aku Abul Bashar, anak yang kau kandung itu akan menjadi Sayyidul Bashar. Adam bapaknya seluruh manusia, dan Muhammad nanti menjadi Sayyid, pemimpin daripada seluruh manusia. Belum hilang heranku, kata Aminah, di bulan yang pertama. Datang lagi laki-laki di bulan yang kedua dengan wajah yang cemerlang, harum yang semerbak, datang menghampiriku, mengetuk pintu di pagi-pagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siti Aminah pandang kiri, pandang kanan. Siapa yang diberinya salam? Siapa itu Rasulullah? Kata Aminah. Bulan yang pertama Muhammad. Siapa itu Muhammad? Bulan yang kedua, Assalamualaikum ya Rasulullah. Engkau ini siapa? Kata Aminah. Perkenalkan wahai Aminah, aku adalah Sis alaihissalam, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Maumu apa? Kata Aminah. Aku datang diperintahkan Allah kepadamu untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Wahai Aminah, gembiralah engkau, karena anak yang kau kandung itu nanti akan menjadi sahibut ta'wil wal hadis. Rasulullah diam, itu menjadi hadis. Rasulullah senyum, itu menjadi hadis. Rasulullah marah, itu menjadi hadis. Rasulullah bergerak, menjadi hadis. Rasulullah tidur, menjadi hadis. Rasulullah mandi, makan, minum, berjalan, sholat, ibadah, semua menjadi hadis. Menjadi pegangan umat manusia nantinya. Inilah anakmu nanti yang kau kandung. Belum juga heran di bulan yang kedua, kata Aminah, datang lagi seorang laki-laki di bulan yang ketiga, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang ketiga, memberi salam di depan rumahku, katanya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kalau kita kan salam tuh hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tahu. Ternyata para nabi yang diutus kepada ibunda Rasulullah beda-beda salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Heran lagi ibunda Rasulullah ini, geleng-geleng kepala. Engkau ini siapa? Katanya. Perkenalkan wahai ibunda Rasulullah, ibunda Muhammad, ibunda Nabi Allah,
Aku adalah Idris alaihissalam. Diutus Allah turun ke sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa anak yang kau kandung itu nanti akan menjadi Nabiul Rais, pemimpin dari sekalian para nabi yang pernah Allah utus ke dunia. Allahu Akbar. Heran, geleng-geleng kepala ibunda Rasulullah ini. Kemudian masuk lagi bulan yang keempat, datang lagi seorang nabi kepada ibunda Rasulullah dengan harum semerbak, gagah cemerlang, datang menghampiri Halimah pagi-pagi sekali. Assalamualaikum ya Habiballah. Engkau ini siapa? Kata ibunda Rasulullah. Perkenalkanlah wahai ibunda Nabi yang terbaik. Aku adalah Nuh alaihissalam, yang pada zamanku dunia ini pernah kiamat. Aku diizinkan Allah turun ke muka bumi ini untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa dalam rahimmu itu nanti akan lahir seorang anak yang akan Allah berikan kemenangan-kemenangan padanya dan yang akan membuka kota Mekah sehingga Mekah diketahui oleh seluruh manusia di penjuru muka bumi ini. Kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah diberikan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasukan 300 orang bisa melawan 10.000. Dengan pasukan 3.000 orang bisa melawan puluhan ribu orang. Itu karena Allah berikan ia kemenangan-kemenangan. Dan bagaimana kota Mekah yang kita lihat sekarang ini, yang dahulunya hanya padang pasir yang tandus dan gersang, sekarang orang untuk sampai ke sana berangkat haji saja untuk bengkayang 12 tahun kita harus nunggu untuk bisa berangkat haji. Seluruh penjuru dunia datang ke kota Mekah. Kemudian sampai di bulan berikutnya datang lagi seorang laki-laki. Diizinkan Allah para nabi turun ke muka bumi. Assalamualaikum ya Safwatullah. Orang yang Allah berikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini siapa? Kata ibunda Rasulullah, perkenalkanlah, aku adalah Nabi Hud alaihissalam. Maumu apa? Kata ibunda Rasul. Aku juga diutus Allah untuk sampai ke sini memberikan kabar kepadamu. Gembiralah engkau bahwa anak yang kau kandung itu nanti akan Allah berikan syafaat al-uzma. Apa itu syafaat al-uzma? Syafaat al-uzma adalah syafaat terbesar yang belum pernah Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Belum pernah Allah berikan kepada yang bergelar manusia di segenap penjuru muka bumi ini selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada satu sore itu diperintahkan Jibril oleh Allah untuk menyampaikan dua pilihan. Apakah Rasulullah mau umatnya yang terbanyak memasuki surganya Allah, atau Rasulullah memilih syafaat al-uzma? Ternyata Rasulullah memilih syafaat al-uzma, syafaat terbesar yang Allah berikan. Syafaatku itu, kata Rasulullah, bukan hanya aku berikan kepada orang-orang yang beriman saja, tapi juga kepada mereka yang pernah berbuat dosa, juga kepada mereka sebelum lahirnya Islam. Jadi ada orang yang beriman meninggal, ia pernah berbuat dosa, dikarenakan dosanya ia diaduk-aduk di dalam neraka, maka Rasulullah datang dengan syafaatnya mengeluarkan ia dari neraka. Ada juga orang Islam yang banyak berbuat dosa dan mati belum bertaubat sehingga ia masuk neraka. Syafaat Rasulullah lah yang dapat menyelamatkannya, mengeluarkan ia dari neraka untuk memasukkan ke dalam surga. Dan juga kata Rasulullah, aku akan berikan syafaatku kepada bapakku, kepada ibuku, kepada pamanku, kepada saudara sesuanku. Jadi ini. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
ada masa fatrah di situ. Maka Rasulullah memberikan syafaatnya kepada mereka. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, diperlihatkan Allah seorang malaikat itu kepada Rasulullah yang memiliki 1000 tangan. Saking herannya Rasulullah, diajak Jibril menghampirinya. Wahai malaikat Allah, siapakah engkau? Kata Rasulullah. Malaikat itu menjawab, aku adalah malaikat yang ditugaskan Allah menurunkan hujan ke muka bumi. Aku tahu dan dapat menghitung berapa banyak jumlah hujan yang turun menimpa dedaunan yang ada di muka bumi. Aku tahu berapa banyak tetes hujan yang turun mengenai bebatuan dan tanah-tanah yang kering dan tandus. Di gunung-gunung, di lembah-lembah, di sungai-sungai, dan di lautan. Berapa banyak tetes hujan yang turun, aku dapat menghitungnya, wahai Rasulullah. Rasulullah geleng-geleng kepala. Hebat sekali engkau ya malaikat Allah. Tapi apa kata malaikat tersebut? Itu belum seberapa ya Rasulullah, dibanding orang yang bersolawat kepada engkau. Aku tak bisa menghitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada manusia yang bersolawat kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali. Bahkan Nabi Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa, maharnya adalah sholawat. Dari mana ia tahu dengan sholawat ini? Ketika matanya pertama kali terbuka, yang ia lihat di arasnya Allah adalah kalimat Allah dan Muhammad itu bersanding. Berarti nama Muhammad ini bukan sembarangan. Orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah. Syafa'ah al-uzma, itu kata Rasulullah SAW, akan ia berikan kepada hamba dan umat Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka yang setelah azan itu berdoa, Allahumma rabbaha zahid da'wati tammah wassalatil qa'imah hati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa ini yang digaris bawahi adalah maqamal mahmuda, makom tertinggi yang Allah anugerahkan. Siapa yang mencapai makom tertinggi yang Allah anugerahkan, maqamal mahmuda ini, mereka lah yang akan mendapatkan syafaat al-uzma. Ternyata itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, siapa yang sering membaca doa setelah azan doa ini, mereka akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka yang mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia. Setelah disolatkan itu didoakan saudara kita yang meninggal dunia. Semoga Allah terima amal-amalnya, Allah terima Islamnya, Rasul ridho kepada Islam agamanya, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah ringankan azab kuburnya, dan bersama dengan Rasulullah di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa-doa kita kepada saudara kita yang meninggal. Berapa banyak orang yang mendoakan saudaranya yang meninggal seperti itu, maka mereka semua akan mendapatkan syafaat al-uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Rasulullah, mereka yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat dalam keadaan sempurna dan adab itu 10 kebaikan yang Allah berikan. Membaca salawat dengan beradab kepada Rasulullah, itu yang Allah berikan tidak terhingga pahalanya kepada mereka. Kita dalam keadaan tidak berbaju, dalam keadaan tidak mengambil wudhu, dalam keadaan baju yang kotor, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring dan sebagainya, Allah berikan 10 kebaikan-kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan jika kita bersolawat dalam keadaan adab kepada Rasulullah, memakai wangi-wangian, mengambil wudhu, baju yang baik, duduk yang sempurna dan sebagainya, Allah balas dengan tidak dapat ditulis oleh malaikatnya Allah berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat semua mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, di bulan yang berikutnya, datang lagi seorang yang sudah tua, kata ibunda Rasulullah, ke rumahnya, mengetuk pintu. Assalamualaikum ya rahmatullah. Salam sejahtera atas engkau, orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mandang kiri, mandang kanan ibunda Rasulullah. Siapa orang tua ini? Engkau ini siapa? Kata Aminah, wahai Aminah, perkenalkanlah, aku adalah Ibrahim Khalilullah. Ternyata Nabi Ibrahim juga Allah utus untuk datang menyapa Rasulullah dalam kandungan. Wahai orang, salam sejahtera engkau, wahai orang yang telah dirahmati Allah. Maumu apa? Kata ibunda Rasulullah, aku juga datang ini diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu. Berbahagialah engkau bahwa anak yang kau kandung itu akan nanti menjadi Nabiul Jalil. Bulan berikutnya, kata ibunda Rasulullah, datang lagi seorang laki-laki yang mirip dengan laki-laki sebelumnya. Wajah tampan, pakaian harum semerbak, cahaya memancar. Ia memberi salam. Assalamualaikum ya man ihtarahullah, orang yang telah dipilih oleh Allah. Engkau ini siapa? Kata ibunda Rasul, aku adalah Ismail yang pernah mau disembelih, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah mau disembelih. Datang juga mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika dalam kandungan. Maumu apa? Kata ibunda Rasul, aku diutus Allah turun ke sini menyampaikan kabar gembira kepadamu. Berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau, bahwa anak yang kau kandung itu nanti akan menjadi Nabiul Mukhtar. Kemudian bulan berikutnya datang lagi seorang laki-laki dengan janggut yang tebal, badannya agak rendah. Kata ibunda Rasulullah, memberikan salam kepada ibunda Rasulullah. Assalamualaikum ya ihtarahullah. Engkau siapa? Aku adalah Musa alaihissalam. Berbahagialah engkau, karena anak yang kau kandung nanti akan Allah turunkan kepadanya sebuah kitab bernama Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi belum Rasulullah lahir itu sudah tahu semua ibunda Rasulullah ini. Sudah disampaikan apa yang akan diterima Rasul, apa yang akan dialami oleh Rasulullah SAW. Sampailah ke bulan yang terakhir, bulan ke-9 Rabiul Awal. Datang seorang laki-laki yang masih muda dan gagah, dengan wajah yang terang, cemerlang, harum semerbak menghampiri ibunda Rasulullah, memberikan salam kepada ibunda Rasulullah. Assalamualaikum ya khatamah Rasulullah. Siapakah engkau ini? Kata ibunda Rasul, perkenalkanlah, aku adalah Isa bin Maryam, binti Maryam. Aku diutus Allah turun ke sini untuk menyampaikan berita gembira kepadamu. Berbahagialah engkau, karena anak yang kau kandung itu nanti akan menjadi Nabiul Muhtaram, Rasul Mu'azzam, Nabi yang Allah muliakan dan Rasul yang akan Allah agungkan di langit dan juga di bumi. Allahu Akbar. 9 Nabi Allah utus ke dunia memberi salam kepada Rasul ketika masih dalam kandungan, memberi salam kepada Rasul ketika masih dalam kandungan. Yang kita ini siapa?
Nabi bukan, Rasul bukan. Memberi salam pun malu kepada Rasulullah, enggan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ada perintahnya dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihim. Shallu 'alaihim sering orang lakukan, tapi wasallimu taslima itu yang jarang. Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya selawat yang sempurna itu harus dibarengi dengan salam penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika Rasulullah berusia kandungan 9 bulan 10 hari, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam malakut, "Ya Muhammad," kata Allah, "apakah engkau telah siap lahir ke dunia?" Rasulullah menjawab, "Aku siap ya Rabbiku." Maka pada malam 12 Rabiul Awal itu terang cahaya, langit cerah sekali. Belum pernah lihat oleh orang-orang Mekah langit yang seperti itu, terang benderang. Ketika Rasulullah siap dilahirkan ke muka bumi, di dalam rumah hanya ada ibunda Rasulullah sendiri dalam keadaan hamil tua di pojok rumah. Di luar rumah Abdul Muthalib melihat cahaya yang terang menyinari rumah ibunda Rasulullah SAW, sehingga ia bergegas berangkat ke Ka'bah, berdiri berdoa di depan Ka'bah agar cucu yang lahir nanti Allah selamatkan, agar anak yang lahir nanti itu Allah muliakan. Berdoa di depan Ka'bah ini malam hari itu. Maka sambil menunggu kelahiran, Halimah ini memandang pojok rumahnya. Tiba-tiba pojok rumah ini membuat pintu gerbang dari cahaya. Ada sebuah gerbang dari cahaya yang membuka di pojok rumah ibunda Rasulullah ini. Dari pintu gerbang cahaya ini keluar 4 orang bidadari yang semua cantik jelita, harum semerbak, pakaian yang gemerlapang, datang menghampiri ibunda Rasulullah. "Salam sejahtera atas engkau, wahai Aminah." "Perkenalkanlah," katanya bidadari itu yang pertama, "perkenalkanlah, aku adalah Hawa, ibundanya seluruh manusia di muka bumi, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Allah utus ke dunia untuk mendampingi Siti Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Siti Hawa berdiri di samping kanan ibunda Rasulullah. Datang lagi bidadari yang kedua, yang sama cantiknya, sama harum semerbaknya, datang menghampiri Aminah. "Salam sejahtera atas engkau, wahai Aminah. Perkenalkanlah, aku adalah istrinya Ibrahim, Siti Sarah. Datang menghampirimu ke sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah engkau, wahai Aminah, karena anakmu itu nanti akan menjadi pemimpin dan sekalian pemimpin para nabi dan rasul." Ia datang, duduk berdiri di samping kirinya ibunda Rasulullah. Datang lagi bidadari yang keempat, menyapa ibunda Rasulullah. "Salam sejahtera atas engkau, wahai Aminah. Perkenalkanlah, aku adalah Asiyah, istrinya Fir'aun laknatullah." Jadi Fir'aun yang dilaknat Allah itu punya istri bernama Asiyah. Ketika Fir'aun tahu bahwa Asiyah ini beriman kepada Allah, ia siksa dan ingin ia bunuh dengan dilempari batu yang sangat besar itu dari atas. Asiyah memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau izinkan orang-orang yang musyrik kepadamu itu menyiksaku, dan masukkanlah aku ke dalam surga yang kau buatkan istana untukku." Maka sebelum batu itu jatuh menimpa istri Fir'aun, itu nyawanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menyaksikan, tidak merasakan siksa daripada ditimpa batu oleh Fir'aun itu. Dan ia dimasukkan Allah bersama
para ibunda orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang lagi bidadari yang terakhir, yang keempat, menghampiri Aminah. Wahai Aminah, berbahagialah engkau, salam sejahtera untuk engkau. Perkenalkanlah, aku adalah ibundanya Isa alaihissalam. Aku adalah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Allah izinkan aku turun ke sini untuk menyaksikan, untuk mendampingi engkau melahirkan seorang nabi penutup dari sekalian para nabi, yang umatnya tersebar ke seluruh penjuru bumi dan yang terbanyak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua orang samping kiri, dua orang samping kanan mengawal ibunda Rasulullah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lewat pertengahan malam, ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Allah siap untuk dilahirkan, maka saat itu Allah perintahkan malaikat Ridwan membawa seluruh malaikat surga turun ke muka bumi untuk menyongsong kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan buka seluruh pintu-pintu langit. Pintu langit yang pertama, pintu langit yang kedua, pintu langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehingga seluruh malaikat yang tidak bisa turun ke bumi ikut menyaksikan bagaimana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah lahir bukan seperti manusia biasa, seperti perempuan yang melahirkan, tapi datang cahaya putih yang cemerlang, itu jatuh di perutnya Aminah. Maka cahaya itu memancar keluar dan jatuh di samping kanannya Siti Aminah. Cahaya ini kemudian memudar. Setelah cahaya itu hilang, maka tampaklah seorang anak laki-laki yang sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah berfirman, qad ja'akum minallahin nur. Telah datang dari sisi Allah seorang cahaya. Siapa cahaya yang dimaksudkan Allah ini? Itulah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lahir sudah dalam keadaan berhitam, lahir sudah dalam keadaan tidak punya tali pusar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, ketika aku dilahirkan ke muka bumi, kata Rasulullah, Allah telah ciptakan gunung-gunung di langit yang pertama. Allah telah ciptakan gunung-gunung di langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang semua gunung-gunung itu dihuni oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan mereka, kata Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuhum Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu waruh. Subuhum Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu waruh. Maha suci Allah, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya seluruh para ruh. Zikir ini biasa diambil Rasulullah ketika sujud dalam sholat. Makanya ada orang yang sholat sujud itu lama sujudnya, ia membaca zikir ini. Zikirnya para malaikat ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini membahana di seluruh langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehingga seluruh patung-patung yang ada di penjuru-penjuru Ka'bah itu berjatuhan, hancur, rontok semua. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang tak pernah padam, dengan zikir ini menjadi padam pada saat itu. Patung-patung, rumah-rumah tempat orang menyembah berhala di Romawi itu retak, hancur, bergetar seperti terkena gempa bumi yang dahsyat. Itulah saat-saat, detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dengan cerita ini kita teguhkan iman kita. Kita teguhkan hati kita bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar manusia pilihan.
Syekh Ja'far Al-Barzanji ketika bertemu Rasulullah dalam syairnya menyampaikan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, itu langsung diprotes oleh Rasulullah. Sampaikan kata Rasulullah, ia adalah raja di antara rajanya manusia. Itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para nabi dan rasul yang punya mukjizat di muka bumi, kata Rasulullah, semua itu bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang ada pada mereka itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pernah ditantang membelah rembulan oleh Abu Jahal, itu pertanyaan konyol yang manusia manapun tidak akan mampu melakukannya. Tapi Rasulullah terima tantangan itu. Ia panggil bulan ketika pukul jam 3 sore. Itu bulan matahari ya. Matahari sore udah mengambang, bulan pun timbul. Ia panggil bulan. Seperti gemuruh datangnya. Ia masukkan dalam tangan kanan, ia keluarkan dalam tangan kiri, ia belah dua, dan ia kembalikan lagi ke asal. Maka saat itu 12.000 pasukan yang ingin menawan Rasulullah semua berikrar 2 kalimat syahadat. Rajanya Habib bin Malik itu berkata, manusia manapun tak akan mampu melakukan ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu katanya, aku sangat yakin bahwa orang ini benar adalah nabi, benar adalah utusan Allah. Oleh karenanya aku berikrar katanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semua diikuti oleh bala tentara. 12.000 manusia berikrar 2 kalimat syahadat. Tidak akan ada yang mampu membelah bulan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian kecil daripada mukjizat Rasulullah. Ada seekor hewan yang ratusan tahun ingin melihat Rasulullah, seekor ular. Ketika Rasulullah di Gua Hira ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, ada lubang-lubang gua yang ditutup oleh Abu Bakar dengan kakinya. Ternyata di sana ada ular yang sudah menunggu. Berapa lama ia menunggu berita bahwa ada Rasul yang terakhir di muka bumi ini, Rasul terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Tahu-tahu Abu Bakar menutup lubang tersebut, maka ia patuk kaki Abu Bakar. Abu Bakar menangis menahan kesakitan, namun tidak berani bersuara karena Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar menahan sakit, bergetar badannya. Sampai Rasulullah terbangun, ada apa ya Abu Bakar? Abu Bakar pun cerita, ternyata kakinya dipatuk oleh ular. Maka Rasulullah panggil ular tersebut, kenapa kau patuk Abu Bakar? Ular itu pun cerita, sudah lama aku menunggu bagaimana rupa Nabi yang terakhir di muka bumi. Aku menunggu Rasul yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Yang surga itu kuncinya adalah beliau. Ternyata ketika aku melihat engkau, kata ular tersebut, ditutupi oleh temanmu ini, sahabatmu Abu Bakar, maka aku patuk kakinya agar aku dapat melihat wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil ular tersebut, disuruh obati Abu Bakar, dipatuk sekali lagi, sembuh Abu Bakar ini. Dan banyak sekali mukjizat Rasulullah yang ada pada nabi yang lain itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada seorang sahabat yang menjadi budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saiban, budak kulit hitam yang menjadi budaknya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sholat, ia ikut sholat. Rasulullah mengajarkan ilmu agama, ia ikut di pengajian Rasulullah. Rasulullah berhaji, ia ikut berhaji. Rasulullah berjuang, ia berjuang. Sehingga seluruh ilmu telah Rasulullah sampaikan kepadanya. Maka Rasulullah pun berkata, wahai Saiban, hari ini aku merdekakan engkau, tapi dengan syarat engkau harus sampaikan agama ini kepada manusia, siarkan agama Islam kemanapun. Maka Saiban ini pun berjalan kaki menyampaikan agama, menyampaikan Islam kepada manusia. Hinggalah pada satu hari ia datang kepada Rasulullah dalam keadaan kurus, muka pucat,
Sehingga Rasulullah bertanya kepadanya, ada apa wahai Saiban? Apakah engkau ini sakit? Tidak ya Rasulullah. Apakah ada orang yang menganiaya engkau? Tidak ya Rasulullah. Ada apa sebenarnya ini? Dengan menangis Saiban ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika aku masih menjadi budakmu, aku senang memandang wajahmu. Aku senang bertemu denganmu ya Rasulullah. Dan ketika aku menyebarkan agama ke penjuru-penjuru desa, aku takut mati di sana ya Rasulullah. Aku tak pernah bertemu dengan engkau lagi ya Rasulullah. Aku rindu dengan engkau ya Rasulullah. Ia peluk Rasulullah sambil menangis terisak-isak, menangis terseduh-seduh. Apalagi nanti di akhirat ya Rasulullah. Jika di akhirat nanti katanya engkau pasti mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Bagaimana aku yang menjadi seorang budak bisa memandangmu ya Rasulullah? Bagaimana aku yang seorang budak yang dapat menyapamu ya Rasulullah? Tentu kau akan sangat jauh dariku ya Rasulullah. Itulah yang membuatku sedih ya Rasulullah. Aku tak bisa lagi memelukmu dan menciummu ya Rasulullah. Tak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Menangis terisak-isak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Tidak lama setelah itu, maka Allah karuniakan peristiwa ini, Allah abadikan dalam Al-Quran. Sehingga dengan ayat ini para sahabat bergembira semuanya, bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan mereka kedudukan yang tinggi dan utama sebagaimana para nabi dan rasul, para siddiqin, orang soleh dan para ulama lainnya. Setelah itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah jika ada seorang laki-laki yang mencintai engkau, tapi ia tidak bisa beribadah sebagaimana engkau ya Rasulullah. Ia tidak bisa puasa sebagaimana engkau ya Rasulullah. Ya, kalau kemarin di Teriak ya, ada istilah puasanya, orang sana puasa kamput. Orang Melayu bilang kamput ya. Enggak tahu orang kita sini ya. Kamput itu puasa pada awal Ramadan dan akhir Ramadan. Tengah-tengahnya bolong ya. Nah, itu dikamput katanya. Kalau orang Jawa bilang itu puasa tudung saji, tudung panci ya. Panci ini ditutupnya aja kan. Nah, itu mau lebaran tuh orang ini yang paling serius lebaran ini kan. Jadi sahabat Anas bertanya kepada Rasulullah, ada orang laki-laki yang mencintai engkau ya Rasulullah, tapi dia tidak bisa beribadah sebagaimana engkau, tidak bisa sholat sebagaimana engkau, tidak bisa puasa sebagaimana engkau. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kembali bertanya, engkau bagaimana ya Anas? Ya Abu Zar, kalau saya ya Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Apa yang dijawab Rasulullah? Bahwa orang yang mencintai itu akan bersama dengan orang yang mereka cintai. Maka bergembira semua sahabat pada saat itu, termasuk Saiban ini tadi. Berhenti yang menangis, tersenyum ia gembira. Sama seperti orang yang memperingati Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta di hati kita. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang melihat belum tentu menumbuhkan cinta. Abu Jahal, Abu Lahab sering melihat Rasulullah, tapi ia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta ini kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir datang lagi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada masa jahiliyah dulu katanya, sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku panggil anak perempuanku. Jadi orang Arab sangat benci dengan anak perempuan, dianggapnya tidak membawa keberuntungan. Termasuk sahabat Rasulullah Sayyidina Umar, anak perempuannya diletakkan di punggung kuda di belakang.
dibawa kencang lari-lari. Lari kencang-kencangnya kuda. Begitu anak itu jatuh, ia timbun anak itu dengan pasir dalam keadaan hidup-hidup, mati, dikubur hidup-hidup. Demikian pun orang yang bertanya kepada Rasulullah ini, ya Rasulullah, bagaimana? Aku punya seorang anak perempuan. Aku panggil dia, ia datang kepadaku. Kemudian aku pegang tangannya, aku bawa dia ke sebuah sumur. Aku lemparkan ia ke dalam sumur. Di dalam sumur ia berteriak-teriak kepadaku, ya Rasulullah, wahai bapakku, kenapa engkau lemparkan aku ke dalam sumur? Wahai bapakku, tolonglah aku, selamatkan aku ini dari dalam sumur. Wahai bapakku, kenapa kau bunuh aku, kau siksa aku seperti ini, wahai bapakku? Engkau adalah bapakku, karena engkau aku lahir ke dunia ini. Hal ini diceritakan sahabat itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar cerita ini menggigit badan Rasulullah SAW. Menangis, sedih bagaimana akhlaknya orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Jika orang tuanya punya istri 9, 10, 20, maka seluruh istri-istrinya itu adalah hak kepada anaknya yang pertama. Jika bapaknya meninggal, maka waris anaknya yang pertama mewarisi seluruh istri bapak-bapaknya. Itu pada zaman jahiliyah. Coba kau ulangi lagi ceritamu tadi, kata Rasulullah. Maka laki-laki tadi pun mengulangi ceritanya. Ia panggil anaknya, masukkan ke dalam sumur. Kembali Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Sehingga sahabat marah kepada sahabat yang bercerita. Kau ini bercerita sampai membuat Rasulullah sedih sedemikian rupa. Ada apa dengan engkau ini? Ini sahabat marah, mau mengambil pedang. Apa kata Rasulullah? Sabar saudaraku, biarkan ia bercerita mengenai dirinya ini. Maka ia pun bercerita, wahai saudaraku, inilah Islam yang aku bawa, yang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menutup seluruh dosa-dosamu yang telah lalu. 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun kamu berlaku kafir kepada Allah, berlaku musyrik kepada Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah hapus semua dosa-dosamu. Oleh karenanya, wahai saudaraku, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka katanya mulai saat ini, detik ini, tutup semua lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu kata Rasulullah lebih baik daripada yang awal. Jika pada awalnya dulu kau pernah berbuat maksiat, tutuplah maksiat itu. Jika awalnya dulu kau pernah berbuat dosa, tutuplah dosa itu. Termasuk pada malam hari yang berkah dan dirahmati Allah ini. Jika pada masa yang lalu sebelum kita memperingati Maulid Nabi SAW, kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita mempunyai kekurangan-kekurangan, maka pada malam hari yang berkah penuh rahmat ini, kita tutup semua lembaran-lembaran masa lalu, tutup semua cerita-cerita masa lalu. Kita buka hari esok yang lebih cerah, kita buka kembali hari depan yang lebih baik, termasuk Ponpes An-Nur ini. Insya Allah ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kita tutup kekurangan kita mana masa lalu, kita buka lembaran baru yang lebih baik, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang berkah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah disampaikan beberapa nasihat-nasihat yang baik, cerita-cerita yang indah yang sudah disampaikan oleh dai kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri dengan doa, terlebih dahulu ada penyerahan bantuan dari Ketua PCNU Kabupaten Bengkayang kepada Pondok Pesantren An-Nur, yang dalam hal ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Haji Damsir berupa simbolis yang akan diserahkan kepada Mudirul Ma'had Ustaz Muhammad Khalid.
di hari santri tahun 2022 ini sedikit dari PCNU Kabupaten Bekayang berbagi untuk klub-klub pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi penyambung, penyemangat untuk kita semuanya untuk bisa saling berbagi, khususnya kepada lembaga pendidikan yang banyak memberikan nilai-nilai terbaik untuk anak didik dan santri kita. Mungkin sedikit mungkin nilainya mungkin tidak seberapa, ada beras sekitar 40 kilo dan kotak Indomie. Mohon diterima banyak. Baik, untuk selanjutnya akan diakhiri dengan doa. Namun sebelum itu saya izin undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan, dan selanjutnya untuk doa akan dipimpin oleh Habib Kiai Haji Asy'ari. Kepada beliau kami persilahkan. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri acara ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ij'al, Allahumma awsid, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal sawaba ma qara'nahu wa ma hallalnahu wa ma sabbahnahu wa ma sallamnahu wa ma sallaynahu hadiyatan wasilah nazilatan samilah ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa awliyaihi summa ila arwahi jami' ahli al-qubur wal muslimin summa ila arwahi jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat. Allahumma firahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ufir lana wa lahum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad